Bola panas tentang kasus skincare sepertinya terus menggelinding. Kehadiran Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Dr. Oki membuat dunia perskincarean semakin ramai. Saat ditemui media di acara preskon kemarin, Minggu 9 Maret 2025, Sunan dengan tegas mengatakan siap membela korban dari para mafia skincare dan tidak akan berpihak kepada para pengusaha tersebut. Hal ini dilakukan karena Sunan paham betapa berbahayanya kandungan yang ada pada produk skincare. Salah satu bukti nyata adalah pengakuan salah satu pengusaha pabrik yang ditutup izinnya karena memproduksi skincare seorang pengusaha yang saat ini sedang ramai karena diduga diperas dalam produk tersebut mengandung bahan berbahaya. Saya ingin menyampaikan bahwa komitmen saya semenjak awal berada di sisi masyarakat untuk membela para korban akibat ulah daripada para mafia skincare. Itu tetap sama sampai dengan hari ini. Kenapa saya menyatakan mafia skincare? Karena ada salah satu pengusaha pabrik pembuat maklot, di mana ada beberapa pengusaha skincare yang dimana pengusaha skincare itu saat ini sedang ramai dibicarakan karena diduga diperas ya, atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Si pengusaha skincare itu membuat ya produknya di pabrik, di sebuah pabrik yang dimana pabrik tersebut sudah mengakui kepada saya ya dengan sangat menyesal dalam kandungan produk-produk skincare yang mungkin saja saat ini beredar di masyarakat terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya ya, artinya ini betul-betul dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kesehatan masyarakat. Dia menyampaikan kepada saya bahwa pabriknya di mana tempat si pengusaha skincare ini membuat ada bahan-bahan yang tidak seharusnya masuk dalam produk-produk tersebut. Maka bersama ini saya juga ingin menyampaikan kepada Doktif ya, saya Bang Nahak pada saat itu bertemu dengan teman-teman media menyatakan sikap siap membantu masyarakat korban skincare. Dan masih sampai detik ini kami berkomitmen akan hal itu. Yang dimana pada saat kami menyampaikan jumpa pers terkait dengan komitmen kami, yang dimana pada saat itu ada senior kami, yaitu Bang Petrus Balapationa, yang secara profesional saat ini sedang menjadi kuasa hukum dari salah satu pengusaha skincare. Kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada kaitannya dengan kami. Ya, saya tidak kenal dengan klien dari Bang Petrus Balapationa, pengusaha skincare. Saya tidak kenal, dan kami juga ingin menyatakan, mengklarifikasi bahwa kami bukan bagian atau tidak menjadi pengacara pengusaha skincare. Karena ini perlu digarisbawahi supaya tidak ada fitnah, tidak ada dugaan, tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap kami yang sudah berkomitmen untuk ikut berperang melawan para yang merasa dirinya mafia skincare. Ya, penting ini kami sampaikan supaya tidak ada ya. Saya lihat di postingan Instagram dan di situ juga Doktif bicara ya. Nah, ini. Ya, ini ada foto saya nih. Ada foto saya, foto Bang Petrus, dan ada Bang Nahak pada saat itu yang menyatakan kita siap memerangi mafia skincare. Namun saat ini ketika Bang Petrus ya secara profesional sebagai seorang advokat dan tidak terikat kepada kami,
saat ini menjadi kuasa hukum dari salah satu pengusaha skincare, ya itu sah-sah saja. Yang kami ingin sampaikan tidak ada kaitannya dengan kami. Gitu ya, Pak? Mungkin Bang Nahar mau menyampaikan? Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Bahwa pertama-tama saya dan Bang Sunan juga sudah punya komitmen bahwa setiap korban daripada skincare yang saat ini beredar, mohon hubungi kami. Itu komitmen kami sampai hari ini pun masih tetap berjalan. Yang kedua, bahwa untuk pengusaha, ya, pengusaha kosmetik atau dalam hal ini adalah skincare yang ada dugaan ada bahan-bahan berbahaya, bahkan ada dugaan mafia skincare, kami juga minta kepada pihak pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dan juga BPOM, untuk turun tangan mengevaluasi yang namanya izin yang pernah dikeluarkan kepada perusahaan kosmetik atau skincare yang beredar saat ini. Kalau memang dia menyalahkan aturan atau bahan-bahannya membahayakan masyarakat, itu harus segera ditarik, dan juga pemiliknya harus diberikan sanksi hukum pidana atau perdata, karena skincare ini terus terang saja digunakan oleh khalayak masyarakat pada umumnya, walau menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, itu hampir sebagian besar menggunakannya. Makanya kami minta juga supaya evaluasinya juga oleh pihak yang memberi izin, dan juga kalau memang ada skincare yang beredar dan tidak berizin, agar juga segera dilakukan tindakan-tindakan evaluasi di lapangan. Karena ini kegaduhannya harus dihentikan, dan dihentikan dengan cara apa? Dengan cara penegakan hukum, supaya para skincare yang nakal ini ataupun mafia skincare ini harus juga mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak, ini akan menjadi bumerang sendiri. Kenapa? Karena semuanya beredar sudah ke masyarakat luas. Dan bagaimana cara mengendalikannya? Tidak mungkin perorangan juga melakukan investigasi, karena negara hukum, siapapun yang mengeluarkan yang namanya izin, lembaga manapun, lembaga pemerintah, itu juga yang juga harus melakukan evaluasi dan menarik izin yang memang sudah dikeluarkan, dan ternyata ada dugaan atau ditemukan oleh lab bahwa ada bahan-bahan yang memang berbahaya, dan itu bisa merugikan masyarakat pada umumnya. Bukan cuma ditemukan, tapi sudah ada pengakuan dari owner pabrik, pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang bisa dikatakan berbahaya. Ya, ini ada pengakuan. Oke. Dan dia di situ juga menyampaikan akibat dari ini semua, ya, pabriknya dicabut izinnya. Artinya ini nggak main-main. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare, yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya, kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini, ya, yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, ya, merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Nah, pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya, dan karena itulah izinnya dicabut. Nah, artinya kalau kita kembali, seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Nahar mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Coba, saya rasa masyarakat sudah pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? Gitu loh. Pengakuan dari pengusaha pabrik skincare yang menyatakan bahwa terdapat kandungan yang berbahaya dalam skincare tersebut berakibat pada penutupan dan pencabutan izin usahanya. Owner pabrik itu pun mengatakan bahwa pengusaha skincare itu merasa diperas oleh Nikita Mirzani sebesar 15 miliar rupiah. Padahal keuntungan pengusaha tersebut diduga dalam 1 bulan mampu menghasilkan 40-60 miliar rupiah. Wow, jumlah yang fantastis ya guys. Bisa dibayangkan produk berbahaya itu tersebar luas di pasaran. Kalau yang berkaitan dengan pabrik, ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini, ya,
merasa mau diperes oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar. Gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya. Sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar, yang dimana itu mengandung bahan-bahan berbahaya, sehingga si pemilik pabrik izinnya dicabut. Jadi tolong deh ya, seperti kata Bang Nahar, mohon pemerintah harus turun ya, BPOM khususnya atau di pihak kepolisian kriminal khusus turun, sidak, kasihan masyarakat. Ini jelas-jelas sudah ada pengakuan kok dari pemilik pabrik bahwa produk yang dijual atau yang dipesan oleh si pengusaha yang diedar luaskan seluruh Indonesia mengandung bahan berbahaya. Kok Bang Sunan tahu? Saya tahu. Kenapa? Pemilik pabrik bicara sama saya. Gitu loh ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini tidak akan berdiri di sisi pengusaha skincare atau mafia skincare. Di samping siap membela para korban dari pengusaha skincare, Sunan pun mengomentari perihal bocornya percakapan Dr. Oki dengan Reza Gladys yang menyarankan agar Dr. Reza melakukan apa yang Nikita inginkan, membuat jagat maya kembali heboh. Sunan pun mengatakan bahwasannya merekam pembicaraan tanpa izin akan terkena pasal yang dapat menjeratnya karena ada undang-undang yang terkait hal tersebut. Oh no, jadi si Niki si Ono nih ya kurang ajar banget ya gini. Itu siapa yang ngebayar si Ono itu dok, itu kan teman sahabat terdekatnya, dia kan sahabat terdekatnya dokter tuh, teteannya dokter. Niki, demi Tuhan aku bilang, Niki nggak mungkin dianya seperti itu, gue bilang kayak gitu. Dia itu orangnya aja penakut, gue bilang kayak gitu. Nggak mungkin dia mau melawan Nikita Mirzani, gue bilang kayak gitu. Iya mungkin dia tidak langsung melawan aku, tapi dia membiayain si Ono itu untuk ngomong-ngomong itu. Dari mana ini? Iya dia nyebut itu, ngemuji-muji ini, sosok ngebela ini, si hidung itu mau ngehancurin ini kata gitu. Berarti kan dia bilang si Tet, bukan dibilang si Tetet. Berarti kan si Reza Gladys itu nyuruh si Ono buat nyerang aku. Niki nggak mungkin gue bilang kayak gitu. Dokter nggak tahu ya, dokter terlalu polos ini dia bilang kayak gitu. Dia memang tidak menyebut hanya Teteh, dia nyebut Teteh, Mira Hayati, owner yang di Palembang kayak gitu. Karena pokoknya yang selalu dibela si Ono kan nama-nama kalian itu kayak gitu. Iya, aku tuh pas di tag orang takut aku sampai chat gitu, tapi dia jawabannya. Iya kan itu kan heboh banget sampai FYP di TikTok kayak gitu. Terus kayak gitu. Yaudah, jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya aku gitu. ayo, gitu. cuman aku lihat aja Sela Soki ya kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Karena live seenaknya, orang sudah lupa gitu. Terserah lah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya. Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya, gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya aku bingung Ki. Makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh. Aku malah kan baru. Apa kan? Itu yang gue bilang Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Gue bilang gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan pegawai-pegawai kita kan kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam di? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi ini lagi kayak gitu. Ya, tapi makanya aku tuh mau nelfon ketemu kamu tuh mau kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih?
Kan kau Benar, yang benar. dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya, Jadi benar. yang Dan takut. Teteh itu harus ketemu dokter, harus. Iya, Harus iya. ketemu dokter kayak Heeh. gitu. Terus Harus ketemu dokter. ya jadi gimana, Oki bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Ini deh, maksudnya. aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Mel. Aku boleh. nggak mau Teh, nanti kalau aku ini nanti aku walaupun aku yakin sama Tete itu tidak mungkin sekali membalikan fakta ngarang-ngarang cerita, tapi aku sudah takut sama sama si Ono itu ngarang-ngarang cerita, jadi lebih baik Tete langsung aku telepon sama Mail gitu. Iya, boleh, Ini boleh. ya, aku ini ya bertiga. Gini, saya nggak mau ngomong masalah intisari dari percakapan tersebut. Yang perlu saya sampaikan, Anda ini siapa sih? Atau di belakang Anda ini siapa? Kok bisa-bisanya merekam-rekam, ya, merekam percakapan orang, merekam orang video? Emang Anda siapa? Anda institusi? Anda KPK, Kejaksaan, atau Polri? Ya, yang bisa melakukan rekam-rekam itu apa, maksud dan tujuannya apa? Setahu saya nih, ada loh undang-undangnya, tidak boleh merekam-rekam orang sembarangan tanpa hak, tanpa izin, gitu loh. Jadi ya saya nggak mau bicara masalah intisari percakapannya apa, saya cuma mau tanya, ada nggak izin kalian untuk merekam-rekam? Ada nggak izinnya? Itu aja. Saya mau tanya, ada izinnya nggak? Ada izin nggak? Misalnya dari klien saya, Dok, kita ngomong, kita rekam ya. Oh ya, silakan, kata dokter gitu kan. Ada nggak? Kalau nggak ada, sudah. Berarti Anda siap-siap nanti mungkin berhadapan dengan pasal-pasal yang dapat menjerat seseorang merekam tanpa hak, tanpa izin. Bukan begitu, Bang? Betul sekali. Lalu bagaimana Bang dituduh sebagai dalangnya Bang? Dituduh sebagai dalangnya seperti apa nih Bang, tanggapannya Bang? Dr. Oki dituduh sebagai dalangnya dalam kasus Nikita Mirzani ini Bang. Jadi nanti aja kita agendakan lagi. Ini saya kasih tahu ya. Habis teman-teman wartawan mancing mulu sih. Ini saya kasih tahu. aja nggak ngomong Bang. Dalam perputaran kasus skincare, ya, mafia skincare atau apapun yang diistilahkan oleh para masyarakat, dalangnya ada. Dan dalangnya itu memang pengen melihat sesama pengusaha skincare berantem.